Selamat sore. Selamat sore, Tiba. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Kita pernah membahas juga ya soal peluang Indonesia lawan Guinea ini di beberapa pertemuan sebelumnya. Dengan belajar dari hal ini, Shin Taeyong mengakui bahwa faktor mental jadi kuncinya. Anda juga merasa demikian? Iya, ketika sebuah tim menghadapi situasi di mana mereka merasa persiapannya kurang, merasa materi pemainnya tidak lengkap, sementara lawannya memiliki reputasi yang cukup lebih baik dibanding tim yang kita hadapi, dan pemain-pemain mereka lebih lengkap, biasanya emang faktor penentunya adalah mental. Mental menghadapi pertandingan tidak boleh dari awal kalah duluan gitu. Hmm. Dari awal harus ada keyakinan bahwa kita mampu mengimbangi mereka. Dari awal harus ada keyakinan bahwa materi apapun yang kita miliki saat ini itulah yang terbaik yang kita punya tanpa memikirkan siapa yang absen. Jadi memang faktor mental ini sangat penting. Di samping tentunya nanti di pertandingan soal strategi juga menentukan. Oke, dan faktor fisik ini juga cukup jadi perhatian begitu karena kita kan beberapa kali pertandingan selalu dalam masa-masa perpanjangan waktu dan ini juga akan jadi concern tersendiri. Kemana Anda melihat kondisi fisik pemain kita nanti untuk melawan Guinea ini? Iya, sebetulnya sih dengan jeda 1 minggu yang kita miliki, ini cukup lumayan ya untuk pemulihan. Ditambah lagi perjalanan dari Qatar ke Prancis juga relatif kan tidak terlalu panjang ya. Beda kalau kita pulang dulu ke Jakarta, itu akan membuat perjalanan lebih panjang. Tapi dengan langsung berangkat dari Qatar ke Prancis, itu akan mengurangi kelelahan, memberi waktu lebih banyak untuk pemulihan. Dan saya pikir menghadapi pertandingan ini, suasana pemain sudah bisa lebih rileks, sudah bisa lebih lepas dari kepenatan. Dan memang harus diakui kalau dibandingkan dengan Gini yang tidak menghadapi pertandingan resmi dalam beberapa minggu terakhir, memang terlihat mereka akan lebih siap. Cuma yang harus dipertimbangkan juga bahwa tim yang lama tidak bermain itu juga feeling of the game-nya itu juga game feeling-nya itu juga akan berkurang. Gak dapet gitu ya? Karena kita iya game feeling-nya masih ada karena baru seminggu yang lalu kita bermain. Oke, secara ranking di FIFA juga menarik dicermati. Oke, kita perlahan punya ada perkembangan begitu dari segi Pak Iya. di posisi FIFA kita di 134 tapi kita melawan Guinea yang posisinya 76. Strateginya Anda menangkapnya akan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan Sintayong nanti? Ya, sebetulnya faktor peringkat FIFA tidak terlalu menentukan karena ini kan tim U23 ya, beda Hmm. dengan tim senior. Kalau tim U23 itu dibatasi usia sehingga pemainnya itu relatif bukan merupakan seluruh yang terbaik yang kita punya, tapi yang terbaik di level usia tersebut. Kalau senior kan bisa kita panggil dari usia mana saja. Oh. Tapi tetap saja memang harus diakui bahwa Gini ini bukan tim sembarangan karena mereka di Afrika sekarang ini sedang berkembang performanya, terbukti bisa masuk 4 besar di Piala Afrika U23. Itu kan langka bagi mereka. Sebelum ini mereka bisa dibilang kalah bersaing dari Kamerun, Pantai Gading, Nigeria dan sebagainya. Sekarang mereka sedang berkembang dan itu ditopang oleh banyaknya pemain mereka yang bermain di Eropa. Kita tahu bahwa dari list yang dibuat 19 pemain itu lebih dari separuh diantaranya main di Eropa. Ada di Prancis, ada di Spanyol, ada di Turki, dan itu sangat membantu perkembangan Gini secara permainan. Oke. Sehingga pendekatannya akan bagaimana? Karena begini, kita pemain kunci kita nih pada absen semua untuk pertandingan kali ini, terutama Rizky Ridho begitu, yang jadi pegangan kita. Sejauh mana kemudian timnas kita ini bisa mengambil celah untuk bisa memanfaatkan momentum ini? Perlu diingat bahwa ini kan kesempatan terakhir kita untuk dapat tiket ke Olimpiade Paris. Apakah ada celah itu atau tidak? Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya Mas ya. Kami akan segera kembali. Kami masih berdiskusi bersama dengan pengamat sepak bola Bung Kusnaidi dan sudah bergabung untuk saat ini anggota Komite Eksekutif PSSI Bung Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya paham bahwa Anda sedang dalam perjalanan untuk menuju ke agenda nonton bareng nih nanti malam ya. Tapi sejauh ini kalau dari pantauan PSSI, kondisi anggota timnas kita ini bagaimana secara fisik dan mentalnya, Bang? Mereka kan beberapa hari ini aklimatisasi terhadap cuaca di Paris, tapi ya oke lah ya. Kan beberapa hari kan sebelumnya, kan kemarin mereka pada berangkat tanggal 5 terakhir tuh. Tanggal 5 berarti sekarang kan tanggal 9 ya. Ada 3 hari lah mereka beradaptasi terhadap semuanya. Baru untuk mengembalikan fisik mereka juga ada berapa hari kan, ada sekitar 6 hari ya, 5 hari 6 hari ya. Jadi mudah-mudahan sih baik ya. Tapi yang pasti saya juga sampaikan berapa kali ya dalam beberapa waktu ini udah satu hal yang sangat baik dan hebat yang telah mereka lakukan. Dan kalau dulu kan kita selalu ingatnya misalnya bahwa ini
kita terakhir itu yang hampir ke Olimpiade tahun itu ya, yang mau ke Montreal tahun 76 itu gitu. Mhm. Itu kan udah lama sekali gitu. Itu kan kalau saya usia masih 4 tahun lah gitu ya. Bahkan mungkin kamu juga belum lahir gitu. Jadi kita cuma cerita sejarah doang nih, kita dengar-dengar. Ini enggak, hari ini kita mendengar sendiri, menonton sendiri dan melihat sendiri bagaimana mereka bermain untuk mencapai tahapan untuk bisa Olimpiade. Mhm. Jadi capaian yang saya rasa ini udah sejarah bagi bangsa kita yang udah puluhan tahun belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Jadi Oke. apapun yang mereka dapatkan hasilkan hari ini itu adalah yang terbaik yang eh, bisa kita dapat untuk sekarang gitu. Dengan kondisi semua yang kita miliki ini adalah capaian yang sangat baik untuk timnas kita dan bagi masyarakat kita juga gitu. Mhm. Oke. Itu Mas. Soal formasi nih Bung Kusnaidi, Anda melihatnya bagaimana peluangnya begitu? Karena Rizky Ridho absen. Peluang untuk digantikan posisi Rizky Ridho ini bagaimana kemudian? Iya, dengan dipanggilnya Dewangga itu memang jelas menunjukkan bahwa kita butuh tambahan kekuatan di belakang ya. Cuma sebetulnya ada opsi lain di samping Dewangga, kita juga bisa memainkan Nathan ya. Kemarin di pertandingan sebelumnya Nathan juga main di belakang. Jadi bisa saja nanti formasinya tetap 3-4-3 di mana tiga belakangnya itu ada Nathan, ada Komang, ada Ferrari. Mhm. Sementara Dewangga bisa dipasang di tengah berduet dengan Ivar Jenner atau sebaliknya. Nah, Dewangga yang main di belakang, Nathan yang di tengah. Kalau saya berpikir di belakang itu yang paling penting saat ini, karena di belakang ini kan berkurangnya paling banyak. Dua Ya. pemain inti tidak main lagi, dan butuh pemimpin di pertahanan. Di antara pemain yang ada, yang punya karakter pemimpin itu ya Nathan. Ferrari ataupun Dewangga ataupun Komang mungkin masih belum siap menjadi pemimpin di lini belakang. Jadi kaptennya Nathan punya kemungkinan penggantinya siapa kemampuan. tuh? Ya itu tadi yang saya bilang, Nathan menjadi pemimpin di lini belakang, Hmm. main di belakang bersama dengan Komang, bersama dengan Ferrari dalam formasi tiga back tengah. Kemudian di tengah Ivar Jenner didampingi oleh Dewangga, karena Dewangga ini kan versatile, bisa main sebagai gelandang, bisa main sebagai back tengah, bisa main sebagai back kiri. Kalau di depan kan tetap formasinya, ada Rafael sebagai target man, di kiri ada Marcelino, di kanan ada Witan. Wing kirinya ada Pratama Arhan, wing kanannya bisa Fajar atau pelatih mungkin bisa memilih yang lain, Rio Fahmi mungkin. Jadi kira-kira akan seperti itu ya, karena memang stok kita terbatas, pilihannya tidak banyak. Sintayong juga saya pikir tidak akan banyak melakukan perubahan, apalagi ini pertandingan yang sangat penting, berjudi dengan eksperimen itu sangat berbahaya. Kalau dari segi ofensifnya, formulasinya bakal gimana menurut Anda, Bung Kusnaidi? Ya, tadi yang saya katakan bahwa kita akan bermain tetap dengan 3-4-3, di mana tiga pemain depan itu masih akan Rafael, didampingi oleh Witan, dan Marcelino. Harapan saya adalah pemain-pemain ini sekarang bisa bermain lebih kolektif ya, bisa bermain lebih sebagai tim. Memang akan sulit juga membongkar pertahanan Guinea ya, karena pemainnya punya pengalaman berlatih di Eropa. Tidak semua pemain yang di Eropa itu sudah menjadi pemain andalan di klubnya. Banyak yang statusnya masih pemain-pemain yang banyak duduk di bangku cadangan. Tapi setidaknya mereka biasa berlatih bersama dengan pemain-pemain senior di klub profesional. Itu kelebihan gini ya. Oke. Tapi sekali lagi saya berharap itu bukan beban bagi pemain. Makanya saya pikir benar kata Sintayong, ini soal mental. Udah nggak usah berpikir lawannya main di mana. Udah nggak usah berpikir kita tidak ada pemain inti di belakang dua orang. Main lepas aja. Nah itu soal mental memang. Oke. Saya coba confirm dulu ke Bang Arya kalau begitu. Perkiraannya Bung Kusnaidi ini Nathan yang jadi kapten timnas malam ini. Apakah betul? Bocoran lah Bang. Agak meleset. Oh iya, jadi siapa Bang? Nantilah gitu. Karena kami baru bisa ngomongin mengenai formasinya 1 jam sebelumnya baru bisa naikin ya. Hmm. Jadi kita masih inilah ya. Tapi yang pasti saya sih dapat informasi terbaru dari kawan-kawan di sana. Ini teman-teman semangatnya tinggi nih. Jadi mereka melihatnya adalah peluang mereka untuk bisa ke Olimpiade ini sangat bagus nih. Kita lagi senang juga nih dengarnya barusan mereka semangat banget gitu loh. Jadi kita semangat nih. Saya sepakat sama Bung Gusna ini bahwa apapun yang terjadi udahlah kita main aja lepas gitu. Ini terakhir dan kita untuk Olimpiade yang ini dan lepas aja, jangan lagi ada beban-beban. Itu yang kita harapkan. Jadi semangat teman-teman bagus gitu. Kalau Sintayong kan tadi sempat bilang bahwa ini concern sekarang di lini belakang. Gimana kemudian PSSI menyiasati itu kemudian? Kalau lihat ini ya sih, ini ya lihat formasinya seperti kata Bung Kusnai tadi, ini nggak akan mungkin bereksperimen yang aneh-aneh gitu.
Jadi pasti yang udah pasti-pasti aja yang akan dipakai oleh Sintayong dalam pertandingan malam ini gitu. Jadi tapi kalau saya lihat formasinya oke lah gitu ya, oke yang memang itu yang terbaik yang kita miliki saat ini gitu. Hmm. Saya rasa semua juga pasti paham nih, mana yang terbaik, mana yang akan main tuh akan bisa diketahui oleh teman-teman lah. Oke. Karena kan kondisi fisik pemain di tengah banyak beberapa kali pemain kita melakukan pertandingan dengan perpanjangan waktu, itu kan jadi concern tersendiri ya. Sejauh mana kemudian PSSI mencermati itu juga, Bang? Kan kemarin memang mereka kan tinggi banget ya, speed tinggi, jadi semua waktunya tandingnya lama gitu ya. Itu membuat mereka memang terkuras banget itu. Eh, Misalnya lawan Uzbek aja, itu kan speed mereka tinggi banget kan, mau nggak mau kan mengikuti juga, kita kan mengikuti mereka juga gitu. Itu memang melelahkan, apalagi yang terakhir ya 120 menit untuk teman-teman melawan Irak itu kan memang bisa dibilang dengan panjangnya kompetisi kan mereka tuh sama betul hasil jumlah pertandingan mereka sama dengan yang menang itu, yang juara tuh sama jumlah pertandingan mereka kemarin ketika sampai di final. Jadi memang meletihkan bagi mereka. Tapi sekarang sih dengan recovery yang ada, mudah-mudahan pemain-pemain kita baik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apapun nanti hasilnya ini udah terbaik banget. Kita bersyukur betul mereka sudah sampai titik ini, tapi kita tentunya punya harapan lebih daripada itu. Tapi apapun namanya, kita sih ini ya berbangga dengan mereka gitu. Tapi tetap Gitu, Mas. optimisme untuk lolos Olimpiade tetap ada ya, Bang ya? Oh harus dong, Hmm. kalau nggak kan bahaya kita kalau bertanding tanpa ada ini ya. Dan ini kan anak-anak semangatnya gila loh. Lagi bagus-bagusnya juga nih semangat mereka. Hmm. Jadi ya kita harapkan inilah terbaik lah yang kita doakan betul mereka ini. Oke. Gitu. Bung Kusnaini, dengan faktor kelelahan dari segi fisik juga jadi tantangan beberapa kali, ditambah faktor cuaca, melihat pola latihan diterapkan oleh Sintayong kepada para pemain kita ini, akan seberapa efektif untuk bisa memulihkan kondisi mereka nanti dalam pertandingan malam nanti? Ya sebetulnya saat ini yang paling penting itu bukan lagi latihan taktik ya, pemulihan terutama ya. Latihan taktik mereka sudah banyak sekali di Piala Asia kemarin, dan taktiknya juga tidak akan banyak berubah. Nah mungkin yang agak sedikit berbeda soal latihan taktik adalah cara main lawan kali ini akan berbeda dengan Irak, akan berbeda dengan Uzbekistan. Gini ini akan mainnya lebih langsung ya, lebih direct. Mereka akan lebih banyak main individu di depan, lebih berani duel 1 lawan 1, lebih berani shooting. Nah itu penting sekali bagi lini belakang untuk betul-betul konsentrasi, termasuk gelandang untuk fokus membantu pertahanan ini harus lebih serius. Soal pemimpin tadi yang ingin saya koreksi ya, saya tidak mengatakan bahwa Nathan itu akan jadi kapten ya. Ya, Anda tanya soal prediksi. pemimpin Tadi kan di saya lini bilang pertahanan. prediksi. Kalau soal kapten, saya pikir Sintayong akan memilih pemain yang caps-nya cukup banyak dan tampil stabil. Itu tidak lain adalah Hernando. Pemain lain yang juga bisa menjadi kapten adalah Pratama Arhan. Kalau Nathan kan relatif baru di tim ini ya. Jadi pertanyaannya antara kapten dan pemimpin itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau begitu masih ada celah tidak kemudian untuk bisa dimanfaatkan begitu oleh timnas kita, bisa, karena ini momennya momen sakral yang krusial begitu. Ini satu-satunya jalan untuk Indonesia bisa masuk ke Olimpiade. Masih ada celah tidak untuk bisa mengalahkan Guinea ini? Masih. Saya pikir masih, karena jangan lupa Gini ini mainnya udah lama nggak main dalam game serius. Mereka tuh main game serius bulan Maret ya. Sesudah itu mereka kan hanya kumpul latihan termasuk untuk pertandingan ini. Bahkan persiapannya pun nggak panjang. Pemain yang dibawa pun tidak terlalu banyak, hanya 19 orang. Itu artinya memang mereka dari segi persiapan tidak sebaik kita yang sudah mempersiapkan diri untuk Piala Asia sejak hampir 2 bulan yang lalu. Jadi dari sisi persiapan sebetulnya kita lebih baik. Gini ini akan lebih banyak mengandalkan kualitas individu aja sebetulnya. Nah kalau kita bisa bermain kolektif, bisa bermain sebagai tim yang kuat secara individu itu bisa dihadapi oleh tim yang bermain kolektif. Nah kuncinya itu, kalau main kolektif harus disiplin, harus komit terhadap taktik yang diterapkan oleh pelatih, jangan bikin kesalahan yang tidak perlu. Karena dalam sepak bola ketika pertandingannya sangat ketat, kadang-kadang momennya kan ditentukan oleh kesalahan sendiri. Itu yang terjadi di pertandingan Liga Champions dini hari tadi. Kesalahan kiper bisa berakibat jadi situasinya berubah. Nah di pertandingan kali ini pun saya berharap begitu. Kita hasilnya nanti jangan sampai ditentukan oleh kesalahan kita, tapi usahakan hasilnya justru lawan yang bikin kesalahan, kita yang memanfaatkan kesalahan itu. Itu harapannya. Oke, Bung Arya, sebelumnya kan sempat ada catatan juga terhadap Coach Sintayong ini kurang merotasi pemain begitu. Kalau untuk itu kan waktu melawan Uzbekistan. Kalau untuk sekarang persiapannya gimana Anda melihatnya? Ya kita harus paham juga soal rotasi pemain ini kan masalah
jumlah materi yang ada juga, kan nggak bisa dipungkiri seperti itu, Mas. Jadi dengan jumlah materi yang kita miliki ya, mungkin memang mau nggak mau ya Sintayong melakukan seperti itu gitu. Jadi kita percayalah dengan strategi yang dibangun oleh pelatih dan nanti kita harapkan dengan yang ada sekarang ini dia bisa kasih yang optimum lah dengan yang ada ya. Gitu sih kalau saya ya. Terlebih kan Rizky Ridho nggak bisa main, Justin Hubner juga begitu. Tantangannya besar juga untuk ya. kali ini ya. Benar besar, tapi ya saya katakan tadi dengan mereka semangat dan mentalnya ini ya, dan ini satu hal adalah main lepas tadi ya. Jadi itu kita harapkan mereka nggak ada beban lah untuk bermain ini gitu. Kan mungkin kemarin mereka 2 kali pertandingan bebannya berat tuh. Diharapkan betul semifinal gitu ya, supaya bisa lolos Olimpiade, dapat masuk ke final, kalah. Kemarin lagi, itu kan tekanannya kan keras tuh bagi mereka itu. Hope-nya anak-anak, harapannya masyarakat Indonesia kan tinggi banget kemarin tadi tuh. Nah ini dengan kondisi sekarang, semua orang bisa melihat bagaimana gini, ya itu membuat mereka, saya rasa tekanan publik juga saya lihat udah turun ya terhadap mereka. Sehingga mereka lebih inilah, bisa main lepas tanpa ada beban gitu. Itu penting banget gitu. Gitu, Mas. Oke, Bungkus, tim Guinea ini kekuatannya sekarang yang harus dicermati, kira-kira apa yang patut diwaspadai? Iya, pertama seperti yang saya gambarkan tadi bahwa mereka ini sebetulnya secara persiapan tidak sebaik kita. Artinya melatih taktik, melatih kerjasama itu tidak cukup waktunya bagi mereka. Karena itu mereka akan lebih banyak memanfaatkan kemampuan individual pemain-pemainnya. Dan memang secara individu ada beberapa pemain yang berbahaya yang harus diwaspadai. Ada Ilaix Moriba yang main di Getafe, ada Kamara, kemudian ada Ba yang juga cukup bagus main di Leganes. Ini pemain-pemain yang secara individu harus diwaspadai. Cuma memang seperti yang saya bilang tadi, karena kita di lini pertahanan ini banyak kehilangan pemain utama, karena itu kita betul-betul harus fokus memastikan bahwa kerjasama di lini pertahanan itu harus betul-betul bagus. Gelandang harus bisa membantu dengan baik lini pertahanan. Jadi kuncinya sekali lagi harus bermain kolektif. Kita betul-betul membutuhkan kerjasama tim yang sangat baik di laga ini. Kalau kelemahan dari Guinea ada yang bisa dieksploitasi tidak nanti di dalam pertandingan? Mereka ini yang saya bilang tadi kerjasama timnya tidak terlalu istimewa. Secara permainan pun pelatih punya banyak waktu untuk membangun kerjasama tim. Jadi mereka akan banyak mengandalkan individu. Nah kalau permainan individu itu kita tidak bisa lawan dengan individu juga. Karena kualitas mereka mungkin ada sebagian yang di atas kita. Jadi lawannya adalah bermain kolektif. Manfaatkan permainan individu mereka. Karena akan banyak celah yang muncul ketika sebuah tim terlalu banyak mengandalkan kemampuan individu. Nah itu aja kuncinya yang bisa kita manfaatkan. Tapi optimis dengan belajar dari tim kita, kemudian dari tim Guinea yang Anda analisis sejauh ini, optimisme kita bisa menang tuh seberapa besar poin yang bisa diraih nih menurut Anda, Bungkus? Saya saat ini di level 50-50 ya, karena sesudah 2 kekalahan itu yang tidak bisa diukur adalah seberapa besar kemampuan pemain kita bangkit dari keterpurukan. Itu kan tidak bisa diukur itu. Mereka 2 kali kalah beruntun itu pukulan bagi mereka ya, dan itu mudah-mudahan ketika menghadapi Guinea kali ini dengan ekspektasi publik yang tidak terlalu tinggi seperti di 2 laga sebelumnya, mereka bisa lebih lepas. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana pemain bisa bangkit dalam keadaan seperti ini. Nah itu kuncinya, kalau kita bisa membuat pemain bisa lepas dari keterpurukan 2 kali kalah, mereka bisa rileks, bisa tampil lepas, optimisme kita bisa bertambah jadi 60-40. Tapi saat ini kita di level 50-50 ya dengan situasi yang saat ini kita hadapi. PSSI juga nganalisisnya begitu juga nggak Bang? Kemungkinannya 50-50 atau justru lebih besar kemungkinan kita bisa menang, Bang Arya? Iya, 50-50 lah. Makanya ini tinggal bagaimana anak-anak kita bisa lebih. Tadi saya sepakat sama Bungkus ya bahwa ini tinggal mereka bisa lepas dari tekanan yang kemarin. Jadi sekarang kan bisa dibilang bahwa semuanya, hampir semua lah, publik dan sebagainya lebih kepada bukan lagi wah harus bagaimana, harus ke Olimpiade, udah nggak lagi sekarang. Itu buat mereka kan turun tuh karena mereka itu kemarin. Dan semua sekarang udah saya lihat publik juga udah begitu, artinya mereka kita minta main lepas aja udah. Baik. Oke, doa terbaik pastinya untuk timnas U23 Indonesia akan bertanding di Clairefontaine, Paris, Prancis. Bang Arya, terima kasih. Bungkus Naidi juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya.